Adanya pergeseran peran pendidik dari instruktur menjadi fasilitator salah satu permasalahan bagi seorang pendidik. Pada umumnya, pendidik belum mampu sepenuhnya melepas label instruktur. Hal ini disebabkan murid masih perlu bimbingan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu, kemampuan murid dalam berkomunikasi, bekerja sama, kreativitas, dan berpikir kritis juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil observasi pada awal kegiatan pembelajaran khususnya di kelas 9, bahwa dari setiap kelas yang yang mampu mengkomunikasikan hasil kegiatan pembelajaran dengan baik, hanya 35% atau 15 murid. Hal inilah yang mendorong pendidik untuk menggunakan menganyam keterampilan 4CE dalam arsitektur pembelajaran proyek atau Mantra Pro. Mantra Pro digunakan untuk mengaktifkan semua murid sehingga potensi dan rasa percaya diri muncul dengan berbagi peran sesuai skill yang dimiliki. Mengubah pola pikir atau mindset pendidik yang melekat selama ini dari satu-satunya sumber informasi menjadi pendidik sebagai fasilitator atau pendamping murid sangat diperlukan sehingga pendidik harus mampu memposisikan diri sebagai fasilitator. Sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka, bahwa pembelajaran berfokus pada pengembangan kompetensi, sehingga pendidik harus mengemas proses pembelajaran yang mendukung perkembangan keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Inovasi Mantra Pro yang dilakukan ini mendukung visi dan misi Kota Mataram dengan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 4 pendidikan yang berkualitas. Untuk lebih mengaktifkan siswa, pendidik menggunakan metode eksperimen dengan model pembelajaran proyek yang menerapkan keterampilan 4C. Pembelajaran ini mengarahkan murid untuk menganalisis masalah melalui critical thinking dengan logika komputasi, yaitu membedah proyek besar menjadi sub-proyek yang lebih terstruktur menggunakan computational thinking. Untuk mendapatkan data yang valid, murid melakukan wawancara dengan ahli melalui metode design thinking untuk melatih kreativitas. Kolaborasi dikembangkan melalui Agile Scrum dengan penentuan target dan pertemuan singkat perkembangan proyek. Sedangkan komunikasi dilatih melalui multimodal storytelling, di mana murid mempresentasikan hasil proyek melalui video, infografis, dan blog secara singkat dan persuasif. Tahapan mengimplementasikan 4CE, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication dalam pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah sebagai berikut. Tahap pertama, inquiry dan tantangan nyata atau critical thinking. Pada tahap ini, murid mengidentifikasi akar masalah, mengumpulkan data melalui observasi lapangan atau wawancara, serta merumuskan tantangan ke dalam bentuk pertanyaan. Tahap kedua, brainstorming dan ideasi atau creativity. Pada tahap ini, murid mengumpulkan sebanyak mungkin ide tanpa batasan teknis maupun biaya. Setelah itu, ide diseleksi, kemudian dibuat alur kerja dari ide terpilih agar mudah dipahami anggota tim. Tahap ketiga, pembentukan tim dan manajemen proyek atau collaboration. Pada tahap ini, murid menentukan pembagian tugas, menetapkan batas waktu pengerjaan, serta menyepakati alat komunikasi agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama. Tahap keempat, eksekusi dan iterasi atau critical thinking dan creativity. Pada tahap ini, murid membuat prototipe, melakukan uji coba internal, dan memperbaiki kesalahan dengan cepat. Selanjutnya, prototipe diuji kepada calon pengguna, yaitu pendidik, untuk melihat interaksi secara langsung. Tahap kelima, diseminasi dan umpan balik atau communication. Pada tahap ini, hasil proyek dipresentasikan di depan kelas, diberikan kesempatan untuk menerima saran perbaikan, serta disebarluaskan melalui media sosial seperti YouTube. Bagi murid-murid menjadi subjek aktif yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, pendidik tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran, melainkan menjadi fasilitator dan mitra belajar bagi murid. Bagi sekolah menghasilkan lulusan yang pintar secara akademis, cakap secara sosial dan emosional. Saya mendapatkan pengalaman baru saat melakukan wawancara tentang bioteknologi konvensional. Kegiatan ini membuat saya lebih percaya diri dalam bertanya dan berkomunikasi. Manfaat yang saya dapatkan adalah memahami fungsi komponen listrik serta menyusun rangkaian sederhana serta melatih kerjasama dan kemampuan memecahkan masalah.